Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Siti Khadijah, mahasiswa PPG Teljab tahun 2024, LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya ingin mempresentasikan pembelajaran model DPL dengan tema indahnya ketetapan Allah. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Terima kasih, alhamdulillah semuanya pagi ini terlihat semangat sekali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya mohon ketua kelas dipimpin doa ke depan. Baiklah kawan-kawan, kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Raditu billahi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya kami rela bahwa Allah Tuhan kami, dan kami rela bahwa Islam agama kami, dan kami pun rela bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tambahkanlah ilmu kami, pengertian kami, serta kefahaman kami. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang sendiri ya. Boy. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Oke, terima kasih Mbak Ira karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi Bu Guru mendengar ya, ada yang tertawa saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa tadi? Oh, besok lagi jangan ya, jangan seperti itu ya, karena itu adalah lagu kebangsaan kita. Nggih, tidak boleh nggih. Itu adalah bentuk cinta tanah air kita dan bentuk nasionalisme kita kepada tanah air ya. Jadi tidak boleh berkurang. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita akan membaca surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Oke, sebelum itu kemarin sampai mana ya? Yang hari kemarin? Sampai mana? Oh, kemarin sudah membaca surat Al-Kafirun. Berarti sekarang kita membaca surat Al-Asr saja. Oke, dimulai dengan bacaan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Besok ini ya deres lagi. Tadi masih ada yang tertinggal sedikit, tidak apa-apa. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan makna iman kepada qadha dan qadar dengan lengkap dan tepat. Oke, sambil kalian mengeluarkan buku tidak apa-apa. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menceritakan jenis qadha dan qadar dengan benar dan lengkap. Sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bu Guru akan memperlihatkan tayangan berikut ini. Nah, oke. Bisa diamati sebentar. Apakah kalian masih ingat bunyi rukun iman yang keenam? Iman kepada qadha dan oke, betul sekali. Rukun iman yang keenam. Coba kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang arti qadha dan qadar. Ada yang tahu apa arti qadha dan qadar itu? Coba siapa yang tahu angkat tangan? Oke, Mbak Zira. Apa Mbak Zira qadha? Oke, boleh. Terima kasih. Berarti qadha menurut bahasa adalah ketentuan atau hukum, atau bisa pemberitahuan dan penciptaan. Bagaimana kalau qadha menurut istilah? Kemarin sudah saya jelaskan. Coba diulangi, diulang. Coba diulang lagi bersama-sama. Menurut istilah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk
Iya, oke. Menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Di sini saya juga menjelaskan ya kemarin tentang pengertian qadar. Qadar itu adalah terlaksananya qada. Jadi kalau qada itu ketentuan yang ditentukan di zaman azali, kalau qadar itu adalah terlaksananya ketentuan Allah. Bu Guru hanya menyuplik sedikit tentang pembelajaran kemarin ya. Kemarin juga ada contoh-contohnya qada dan qadar. Termasuk juga jodoh, rezeki, kematian. Kalau qadar, kesehatan, kesuksesan, terus ada kaya dan miskin. Kemarin juga sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis takdir dan contohnya. Takdir itu coba dibaca Mbak Sopo, Mbak Mirza. Oke. Masih ingat ya kemarin ya? Ada dua macam takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang dapat diubah, dan takdir mu'alaq takdir yang bergantung pada ikhtiar atau usaha manusia. Di sini Bu Guru punya cuplikan sedikit. Silahkan dilihat sebelum nanti kita akan membuat proyek pembelajaran kita kali ini. Tadi hanya sekilas tentang materi yang kemarin. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Bagaimana, suaranya kurang keras? Lagi nyanyi Bang. Sebentar ya. Saya keraskan dulu volumenya. Rita, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Serius? Bukannya di sini jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian kesel banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi maksudnya aku melakukan sesuatu yang kembali kepada Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah
kecuali doa. Oke, sudah selesai ya. Siapa tokoh utamanya tadi? Bang Supri. Iya, Bang Supri sedang ngapain? Ngopi. Bang Supri ditemani oleh siapa? Oke, ada dua malaikat ya. Ada dua malaikat. Seperti yang ada di video tadi ya. Ini ada gambar, yang mana gambar ini adalah contoh takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Ada gambar apa itu? Di sebelah kiri, itu ada gambar apa? Ini matahari ya. Ada matahari, berarti Allah itu sudah menentukan terbitnya matahari itu di mana? Di timur. Berarti itu suatu hal yang tidak bisa dirubah. Bisa dirubah kalau sudah ada datangnya kiamat. Dan ini adalah gambar orang yang meninggal. Kita tidak akan tahu kapan ajal akan menyebut kita, karena ajal, jodoh, dan rezeki itu hanyalah Allah yang tahu. Kita hanya bisa berusaha, seperti halnya tadi yang ada di video. Bukan berarti karena kita sudah ditakdirkan seperti ini kita tidak berusaha, tidak. Yang ada di video tadi, Bang Supri juga harus berusaha ya, agar semua cita-citanya juga akan tercapai, bukan malah menjadi seorang pengangguran seperti Bang Supri. Ini adalah jenis kelamin ya seperti kalian. Kalian itu ada laki-laki, ada perempuan. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Seperti contohnya teman kalian juga ada si kembar. Siapa teman kalian yang kembar? Iya, ada Ina Ira. Itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita ke bawah. Takdir mu'allaq. Ini adalah contoh dari takdir mu'allaq. Ini ada seorang anak yang mana dia menjadi juara ya. Berarti takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah atas apa? Usaha manusia. Dan ini seperti seorang perempuan ini yang mana dia awalnya berat badannya 92 kilo, terus dia diet karena kesehatannya itu yang ini ya sudah mulai terganggu, makanya dia melaksanakan diet menjadi berat badannya 52 kilo. Terus ini ada kesuksesan seseorang. Ini gambar apa? Ini gambar apa ini? Ya, seperti halnya ketika ada seorang yang sakit, terus dia minum obat sehingga penyakitnya hilang atau kabur, ya. Terus ini ada seorang anak perempuan yang sedang ngapain? Sedang mengaji. Ini sebetulnya ada gambar warna rambut ya anak-anak, karena kemarin waktu, mohon maaf, terpotong oleh saya kemarin. Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu Guru akan mempraktekkan modal pembelajaran DBL. Apa itu pembelajaran DBL? Pembelajaran DBL adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar kamu yang beragam. Jadi kamu bisa memilih sendiri nanti kita akan membuat proyek apa. Ya, jadi kita kali ini Bu Guru menyiapkan 3 proyek untuk kamu, untuk pembelajaran kamu kali ini yang terkait dengan materi ini. Proyeknya apa saja? Yang pertama, nanti Bu Guru meminta kamu untuk membuat sebuah cerpen atau dialog, atau bisa saja kisah inspiratif, yang mana nanti cerpennya itu berhubungan dengan
ini iman kepada qada dan qadar. Jadi berhubungan dengan tema pembelajaran kita kali ini. Dan nanti proyek yang kedua, Bu Guru meminta kalian untuk membuat mind mapping atau peta konsep, ya, peta konsep yang mana nanti menjelaskan tentang materi iman kepada qada dan qadar juga. Dan kita membuat ini ya, teka-teki kata. Teka-teki kata. Silahkan sebelum itu nanti kalian mengisi angket terlebih dahulu. Sepertinya saya lihat semuanya ini ya, masuk semuanya ya hari ini ya. Sebentar, saya punya sebuah angket, yang mana angketnya nanti silahkan kamu isi ya. Di sini Bu Guru menyiapkan angket yang harus kamu isi dari mulai nama, kelas, dan hari atau tanggal ya. Silahkan nanti dicentang, setiap siswa harus mencentang isi dari angketnya. Misal kamu pengen membuat cerpen, terus silahkan dicentang di cerpennya di sebelahnya sini. Kamu misal ingin membuat sebuah mind mapping, silahkan dicentang di dalam kotaknya sini. Dan misalnya kamu ingin membuat tentang teka-teki kata, silahkan dicentang di dalamnya sini. Nanti setelah semuanya setor, maka Bu Guru akan tahu kamu ingin membuat apa, dan nanti yang sudah memilih angket ini silakan bergabung menjadi satu kelompok ya. Misal nanti kelompoknya ada yang membuat cerpen, ada yang membuat teka-teki kata, dan ada yang membuat mind mapping. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Saya akan bagikan angketnya. Silakan diisi dari nama, kelas, dan hari atau tanggal. Berapa ini? Enggak apa-apa. Mas. Bagi satu-satu. Satu anak satu ya. Silakan diisi. Siapa yang belum dapat? Waktu pengisian saya beri 5 menit ya. Silahkan diisi dan dipilih satu anak satu ya. Siapa yang belum dapat? Sudah semua. Jangan lupa diberi nama, kelasnya, dan hari tanggal. Yang sudah selesai mengisi boleh angkat tangan, nanti akan saya ambil kertas angketnya. Untuk kolom alasannya nanti boleh diisi, boleh tidak. Kalau kamu merasa kesulitan mengisi, boleh dikosongi. Tapi kalau ingin lebih lengkapnya, silahkan diisi ya untuk kolom alasannya.
anak-anak sudah selesai mengisi angketnya? Oke, terima kasih. Boleh Bu Guru minta tolong Mas Faris, tolong setiap angket dari teman-teman kalian silakan diambil. Mas Faris, Mas Reski minta tolong dibawa ke sini hasil ini pengisian angketnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kurang yang mana? Oke. Sebentar, saya lihat dulu ya. Siapa saja yang memilih? Oh, ini sebagian ada yang memilih cerpen. Iya, bagus. Ini membuat teka-teki kata. Oke. Yang ini membuat min mapping. Oke. Setelah saya lihat angketnya, berarti ada beberapa yang membuat min mapping dan ada beberapa membuat teka-teki kata dan ada yang membuat cerpen. Ya. Oke, silahkan membuat kelompok. Untuk kelompoknya yang min mapping bergabung dengan pembuatan min mapping, dan untuk kelompok cerpen silahkan bergabung dengan cerpen, dan kelompok teka-teki kata silahkan bergabung dengan teka-teki kata. Boleh dimulai pembagian kelompoknya, dimulai dari sekarang. Oke, setelah tadi angket yang sudah saya berikan, sudah saya lihat hasilnya. Di sini Bu Guru punya sebuah kertas, yang mana kertas kosong ini nanti silahkan kamu buat proyek yang sudah kalian tentukan tadi. Ini kan kelompoknya sudah dibagi, ada yang terdiri dari 7 orang, ada yang 6 orang, ya. Jadi seperti tadi, kamu membuat proyek apa? Kamu tadi memilih proyek membuat cerpen, berarti nanti dibuat di sini cerpennya, ya. Secara kelompok saja. Terus kamu yang membuat teka-teki kata, silahkan dibuat di sini, ya. Dan siapa yang membuat min mapping, silahkan didesain di sini, bisa dipahami. Oke, di sini juga Bu Guru menyiapkan sebuah penggaris, yang mana penggarisnya nanti boleh dipinjam, boleh digunakan untuk setiap kelompok. Barangkali ada kelompok yang tidak membawa penggaris. Oke? Siapa yang mau pinjam penggarisnya? Oke, nanti bergantian ya. Oke, silahkan digunakan dulu penggarisnya dan nanti dibagikan ke temannya penggarisnya. Pengerjaan proyeknya
selama ini ya, selama pembelajaran ini berlangsung sampai pembelajaran ini selesai. Dan jangan lupa setiap materinya harus, setiap pekerjaannya harus mencakup tentang materi indahnya ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar, ada juga ini juga apa namanya, takdir, seperti yang saya bacakan tadi. Untuk cerpennya silakan cerita atau kisah inspiratif atau bisa saja dialog yang berhubungan dengan iman kepada qada dan qadar. Untuk mind mappingnya silakan membuat diagram yang menunjukkan hubungan antara qada dan qadar. Dan untuk teka-teki kata, silahkan membuat teka-teki atau kata yang istilah di dalamnya itu menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Bisa dipahami? Nanti setiap kelompok yang masih ada yang kurang paham boleh bertanya kepada Bu Guru. Silahkan pengerjaan proyek dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Sudah boleh dikerjakan? Jangan lupa nanti ditentukan ya siapa yang akan mempresentasikan hasilnya ke depan, siapa ketua kelompoknya, dan nama kelompoknya. Nama kelompok boleh diambil dari nama Asmaul Husna. take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up,
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alhamdulillah. Oke, tadi
Sudah dibagi kelompoknya. Kelompok 1 ada kelompoknya Mbak Zira. Untuk kelompok 2 kelompoknya Mas Rifki. Kelompok 3 kelompoknya Mbak Naila. Dan untuk kelompok 4 kelompoknya Mas Faris. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ya. Silakan dipresentasikan dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Setiap kelompok yang maju 3 anak. Kenapa 3 anak? Nanti yang 2 memegang hasil dari proyeknya dan yang 1 akan membacakan hasil dari proyek tersebut. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Silahkan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Kelompoknya Mbak Zira, silahkan. Siapa yang ingin mempresentasikan, silakan. Untuk yang lain silakan disimak ya. Presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1, tadi kalian membuat apa? Kisah inspiratif dialog. Oke, sebentar. Silakan dibacakan atau seperti ini saja. Ini ada kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif ini siapa tokohnya? Zira dan Mirza. Siapa? Zira dan Mirza. Oh, tokohnya kamu sendiri, kamu dan Mirza. Oke, boleh. Ini menceritakan tentang apa ini? Pelajaran dari hujan. Oke. Bentuk dari kisahnya nanti akan saya baca ya. Tapi bentuk dari presentasinya sangat bagus sekali. Oke, boleh. Nanti silahkan hasil dari presentasinya ditempel di ini ya, di depan kelas nanti biar semua temannya bisa membaca. Oke. Boleh, silahkan kembali duduk. Untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok berikutnya ya, ini kelompok 2. Yang mana kelompok 2 ada Mas Rifki. Silahkan kelompoknya Mas Rifki maju. Siapa? Ini hasil dari kelompok 2 ya, min mapnya. Oh, tidak ada warnanya sama sekali, tidak apa-apa. Isi dari min mappingnya apa saja? Coba saya lihat. Ada kodok, keputusan Allah, qadar, takdir. Iya. Bisa dibacakan? Siapa yang mau membacakan? Siapa? Oh, Juna. Oke, boleh. Silakan dibacakan Mas Juna. Pada keputusan Allah. Qada adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa berubah, merupakan bagian dari ilmu Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan. Terus ini yang kehendak Allahnya bagaimana? Kehendak Allah adalah dari kedua konsep qada dan qada Allah, tidak ada takdir yang dapat terjadi. Terus untuk qadarnya, untuk takdirnya bagaimana? Qadar yang Qadar mencakup segala sesuatu yang telah qadar adalah bentuk konkret dari keputusan Allah qadar yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh. Bentuk minutnya sudah bagus, tapi besok silakan diberi ini ya, warna lagi biar lebih menarik lagi. Oke, boleh, silahkan duduk.
Terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok ketiga, silahkan maju ke depan. Oh, ini yang tadi kalian membuat teka-teki ya. Oke, silahkan Mbak Ira, silahkan dipresentasikan hasil dari pembuatan teka-tekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bernama An-Nur. Kelompok kami terdiri dari saya, Ira, Naila, Ina, Tasya, Lili, dan Melinda. Saya dan teman-teman membuat proyek yang bernama Word in the Puzzle yang bertujuan dengan kodok dan koder. Di sini kami semua setelah mencari dan mencocokkan Ya. tulisan yang ada di sini. Iya. Oh, itu ada daftar kata yang harus ditemukan ya. Ya. Berarti siapapun nanti yang ingin melihat teka-teki ini harus mencari kata-kata yang sudah ditertera di sini. Ya. Oke, bagus sekali. Tapi ini ya, Mbak Ira, seharusnya tadi sebelum ini dikerjakan maksudnya ada dua gitu. Di sini yang belum ada jawabannya. Jadi jawabannya nanti silakan membuat dari kertas tersendiri begitu maksudnya. Tapi dari sejauh yang kalian buat ini sudah sangat bagus. Ada petunjuk penyelesaiannya juga, ada kata petunjuknya, ada judulnya, dan ini seharusnya diberi hiasan lebih lagi ya. Ini. Terima kasih karena sudah membuat proyek yang sangat bagus. Oke, boleh duduk kembali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Diberi tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan yang terakhir ya, presentasi dari kelompok 4, silahkan maju ke depan. Untuk kelompok 4 tadi membuat peta konsep ya. Oke, silahkan maju ke depan. Boleh dijelaskan ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Nama kelompoknya apa tadi? Al-Majid. Al-Majid. Ya. Peserta dari kelompoknya siapa saja, Mas? Afril, Faris, Dapa, Mahfud, Khoir, Galang. Oke. Dari mind map yang kamu buat, kamu membuat apa saja? Tolong dijelaskan biar saya dan teman-teman tahu isi dari mind map yang kamu buat. Menjelaskan tentang peta konsep tentang kodok dan koder. Ya, terus? Kodok dan koder adalah takdir atau perwujudan dari takdir yang bisa diubah oleh perbuatan manusia. Ya, terus? Sementara kodok adalah keputusan Allah yang tidak bisa dirubah karena sudah takdir dari zaman mujahid. Terus ini yang mencakup segala sesuatunya apa saja? Qadar mencakup segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Qadar adalah bentuk konkret dari keputusan Allah. Qadar yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ininya, hubungan antara qadar dan takdir ini bagaimana? Yang di bawah ini bisa dijelaskan? Meskipun segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah atau qadar, meski manusia diberikan kehendak bebas atau ikhtiar untuk memilih tindakan mereka, namun ada pun yang terjadi dalam kehidupan manusia tetap merupakan bagian dari takdir atau qadar Allah. Oke. Terima kasih ya atas presentasinya, mind mapnya sudah bagus, tapi besok lagi alangkah lebih bagusnya lagi diberi hiasan yang lebih berwarna-warni lagi ya Mas ya.
Oke, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil dari proyeknya. Boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali ke tempatnya. Oke, anak-anak, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Diberi tepuk tangan. Oke anak-anak ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita kali ini sudah berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah melihat semua proyeknya bagus-bagus, dari mulai pembuatan mind mapnya bagus, dari pembuatan teka-teki katanya juga sudah bagus, membuat cerpennya juga sudah bagus. Saya sangat bangga ketika melihat hasil pekerjaan kalian, meskipun masih ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi itu sudah baik sekali. Oke, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Apakah menyenangkan? Kita mari merefleksikan bersama-sama pembelajaran kita kali ini ya. Sekarang, apakah kalian merasa bahwa proyek yang kalian buat itu bisa membuat kalian lebih paham untuk memahami materi dari iman kepada qadha dan qadar? Apakah kalian jadi lebih paham? Iya. Jadi dengan proyek yang kalian buat itu bisa menambah ini ya, pengetahuan kalian yang lebih banyak lagi tentang pengertian iman kepada qadha dan qadar. Apakah kalian puas dengan hasil proyek yang kalian buat? Puas. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, proyek apapun yang kalian buat, proyeknya itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan apa yang saya minta tadi, sesuai dengan ini ya, temanya, sesuai dengan yang saya inginkan tadi. Dan untuk pembelajaran kita kali ini, mari kita akhiri. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bu Guru hanya mengingatkan saja, jangan pernah putus asa ya, jangan pernah putus asa, karena apapun yang ditakdirkan untuk kita itu, Allah itu sudah menyiapkan sesuatu hal yang baik untuk kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan ditakdirkan untuk kita, tapi apapun takdir itu kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Dan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi yang ada di buku paketnya masing-masing ya. Nanti evaluasinya silahkan dikerjakan di rumah. Setelah itu di pertemuan selanjutnya evaluasinya akan dikoreksi bersama-sama di saat pembelajaran pertemuan berikutnya. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Bu Guru ingin tahu tadi apa saja yang kita pelajari di materi kita kali ini. Tentang apa saja? Ya, qadha dan qadar. Setelah itu ada apa saja? Takdir. Takdirnya ada apa saja? Mu'alaq dan mubarom. Oke. Kalau begitu, sekian dari Bu Guru. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua ya. Dan sebelum itu mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil
alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.